Mahesa Tunggal dan pengikutnya tidak tahu bahwa masih ada orang yang setia kepada Gusti Prabu. Orang itu adalah saya sendiri, Dinda Pangeran Puru dan Tumenggung Jambe. Juga satu pasukan anak buah Tumenggung Jambe dan Aki Luhur. Tenang. Tenang, Kanda Prabu. Saya mundur. Ya, dan Jambe, Aki Luhur, serta Pangeran Puru ingin membebaskan Kanda Prabu. Mundur? Iya. Tenang. Kami meloloskan diri dan bersembunyi di tempat ini sambil berencana merebut kembali kekuasaan kami atas Sawopitu. Tapi kendala kami adalah Permaisuri dan anak-anakku dijadikan tameng oleh Mahesa Tunggal. Setiap kami akan menyerbu Kedaton. Bahkan dia mengancam mau membantai keluargaku kalau aku tidak menyerah. Gusti Prabu, mestinya harus ada yang membebaskan dulu keluarga Gusti Prabu. Lanjutan dari kisah sebelumnya, tentang perjalanan Sudawirat untuk mensucikan hatinya dalam rangka bertobat dari tindak kejahatan yang pernah dilakukannya. Kini Sudawirat tengah berada di persembunyian Prabu Jayadipa, raja asli dari kerajaan Sawopitu, yang menyelamatkan dirinya ke dalam hutan karena pemberontakan yang dilakukan oleh patihnya sendiri yaitu Mahesa Tunggal. Sementara seluruh keluarga dari Sang Prabu kini sedang ditahan dan dipenjarakan secara terpisah oleh Mahesa Tunggal bersama para antek-anteknya termasuk juga Permaisuri Prabu Jayadipa sendiri. Sudawirat di saat itu merasa sangat welas asih terhadap Prabu Jayadipa tersebut, karena seorang raja yang asli diperlakukan seperti itu. Dan dengan sangat kebetulan sekali, dalam rangka mensucikan hatinya Sudawirat pun berniat akan membantu sang raja untuk merebut kembali tahta kerajaan Sawopitu dari tangan kotor Mahesa Tunggal. Beberapa kali saya pernah terlibat dalam perebutan tahta Kisanak. Kisanak dibayar berapa oleh Gusti Prabu? Sekepeng pun saya tidak minta upah. Ini pengabdian saya kepada Gusti Prabu. Bukankah Kisanak seorang pendekar? Tidak semua pendekar mengejar bayaran. Sebab pengabdian memiliki nilai kepuasan batin yang jauh lebih tinggi dari berapapun upah yang kita terima sebagai pendekar bayaran. Selama ini saya selalu menuntut bayaran. Tapi entah kenapa kali ini saya begitu kasihan melihat raja tua itu. Ini bukan pengabdian, karena saya bukan abdinya. Saya hanya ingin membantu saja. Membantu orang yang membutuhkan juga memiliki kebahagiaan yang lebih dari sekedar menerima upah. Mungkin memang ada rasa seperti itu. Tiba-tiba saya merasa bungah manakala Sang Prabu mengizinkan saya menyelinap ke kota raja. Menjadi getar keterharuan dalam hati saya. Ya, itu memang tanda-tanda kebahagiaan. Dan di saat itulah setelah meminta izin dari Prabu Jayadipa untuk menyelinap, Sudawirat bersama Aki Luhur pun meluncur menuju kerajaan Sawopitu. Sesampainya di sana, mereka pun mendapati para prajurit penjaga yang mencurigai kedatangannya. Sudawirat dan Aki Luhur pun diinterogasi di sana hingga akhirnya terjadilah baku hantam antara mereka karena tidak diizinkan masuk. Sudawirat dan Aki Luhur pun menghajar para prajurit-prajurit itu. Sebaiknya kita tidak usah mengurusi lagi keberadaan Jayadipa. Sementara di dalam kerajaan Sawopitu sendiri yang kini dipimpin oleh Prabu Mahesa Tunggal. Di saat itu sedang mengumpulkan para rakriannya meminta agar tidak lagi mengurusi keberadaan Jayadipa dan komplotannya. Karena mereka dianggap tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan pasukan miliknya. Mahesa Tunggal pun tidak mengetahui akan adanya bahaya yang akan datang mengancamnya, karena Prabu Jayadipa kini diperkuat oleh Sudawirat pendekar Mahasakti pemilik Aji Rengkah Gunung tersebut. Raja bejat itu hanya mengira bahwa Jayadipa cuma memiliki satu pasukan kecil saja yang kini ada di bawah kepemimpinan Tumenggung Jambe yang tentu saja hal itu dianggapnya tidak akan berarti apa-apa. Saya tidak mau nama Jayadipa disebut orang lagi. Bagaimana dengan gangguan yang kerap mereka lakukan? Ini bisa meresahkan rakyat, Gusti Prabu. Menebang pohon dengan kapak, memotong rumput dengan sabit. Hamba kurang mengerti maksud Paduka. Menghabiskan pasukan kecil. Tidak perlu mengerahkan seluruh pasukan.
Tidak perlu sampai satu negeri menjadi geger. Itu tugasmu. Sementara di kawasan Kutaraja Sawopitu, setelah melakukan perjalanannya yang cukup panjang serta membereskan para pasukan penjaga yang menghalang-halanginya, Sudawirat pun merasa kelaparan sebab seharian perutnya belum diisi makanan. Sudawirat mengajak Aki Luhur untuk singgah dulu di kedai warung makan sekalian mencari informasi tentang keberadaan kerabat Prabu Jayadipa di sana. Mengisi perut dulu, Ki Luhur. Ayo, Tapi saya tidak punya kepeng sama sekali, Ki Luhur. ada. Pangeran Mundu memberi kita beberapa kepeng perak untuk keperluan kita. Ayo. Setelah memesan makanan di sebuah warung itu, Sudawirat pun digoda oleh wanita genit pegawai warung tersebut dan mengajaknya untuk melakukan adegan kungfu Jepang di atas ranjang. Akan tetapi jiwa Sudawirat sama sekali tidak tertarik dengan godaan wanita binal itu, sebab ia sangat menghormati seorang wanita dan tidak suka jika wanita itu merendahkan dirinya sendiri. Dengan tegas akhirnya Sudawirat pun memarahi dan menasehati wanita tersebut, supaya bersikap lebih sopan dan tidak kegirangan seperti itu karena akan jauh lebih cantik jika ia menjaga kehormatannya sebagai wanita. Hei, Iya, Tuan. nah, begitu kan lebih baik. Kamu tetap cantik, bermartabat. Jangan jual dirimu lebih rendah dari martabatmu. Iya, Tuan. Baru kali ini saya melihat seorang pendekar tidak suka kepada wanita. Sampean keliru. Saya sangat suka kepada wanita, tapi saya juga menghormati wanita. Saya tahu kehormatan begitu tinggi bagi seorang wanita. Setidaknya begitulah menurut piyung saya. Beliau sangat dendam kepada lelaki yang telah menghancurkan kehormatannya, sehingga beliau kehilangan cinta dari dirinya. Itu kenapa saya begitu menyayangi istri saya. Seseorang yang sayang pada istrinya tidak akan pernah menyeleweng sedikit pun pada wanita lain. Saya kagum pada sikapmu, Wirat. Dan di malam harinya, di dalam penginapan Sudawirat pun akan bersiap-siap melakukan aksinya menyelinap untuk mencari keberadaan putra-putri dan permaisuri Prabu Jayadipa yang kini sedang ditahan. Aki Luhur pun memberitahukan Sudawirat, letak lokasi penjara Sawopitu yang berada di sebelah selatan Kedaton. Setelah mendapati informasi tersebut, Sudawirat meminta Aki Luhur untuk menunggu di luar tembok penjara saja karena ia lebih leluasa jika bertindak sendirian. Saya berangkat dulu, Ki. Hei, kenapa tidak bareng saya saja? Tidak, Ki. Saya terbiasa kerja sendirian. Aki tunggu di luar di balik penjara. Sudawirat pun langsung meluncur ke lokasi penjara di sebelah selatan Kedaton, dengan pelan-pelan ia menyelinap di balik tembok istana. Setelah mengamati situasi di sana, akan adanya kekuatan penjagaan penjara yang cukup ketat, Sudawirat pun langsung turun dan menghabisi semua prajurit penjaga. Dengan kesaktian yang dimilikinya, dalam sekejap saja semua prajurit pun dapat dikalahkannya. Namun untuk mengorek informasi lebih lanjut, Sudawirat pun menyisakan satu prajurit penjaga di sana untuk diinterogasinya. Dan satu prajurit yang masih hidup itu pun ditariknya ke atas atap kemudian ditanyai oleh Sudawirat di mana letak Gusti Permaisuri dan juga putra-putrinya dipenjarakan. Namun prajurit tersebut mencoba berbohong dengan mengatakan jika dirinya tidak mengetahui sama sekali tentang hal itu. Lantas Sudawirat langsung mengancam bahwa jika dia tidak mau memberitahukan maka dia akan dijatuhkan dari atas atap supaya tewas seperti teman-temannya. Kemudian prajurit itu pun akhirnya mengatakannya, bahwa putra-putri dan Gusti Permaisuri ditempatkan di Gunung Melungker yang masih berada di kawasan Sawopitu. Sedangkan yang berada di dalam penjara yang dijaganya hanyalah Parnayaka yang setia kepada Prabu Jayadipa saja. Setelah itu Sudawirat segera membobol pintu gerbang penjara dan langsung memasukinya untuk membebaskan semua tawanan yang ada di sana. Saya masih setia kepada Gusti Prabu Jayadipa. Ikuti aku. Ayo. Di luar tembok seorang anak buah Temungdang B sedang menunggu kalian. Baik, Tuan. Kemudian Sudawirat menjebol sisi lain tembok tahanan di mana posisi Aki Luhur yang telah menunggunya di luar penjara itu.
Dengan dahsyatnya pukulan Aji Rengkah Gunung, para tawanan yang melihat kesaktian pendekar di hadapannya itu pun menjadi sangat takjub sekali. Gusti Prabu pasti bahagia kalau melihat kedatangan tuan-tuan. Gusti Prabu selamat. Benar, Lebih baik lagi cepat bawa mereka ke tempat Gusti Prabu. Tuan. Mohon Gusti Permaisuri dan Pangeran Yiruaraja. Mereka dibiarkan di tempat lain. Aku mau langsung ke sana. Cepat, kalian pergi dari sini. Tunggu. Di mana tak lereng Gunung Melungker? Lereng Gunung Melungker. Iya. Mereka memenjarakan keluarga Gusti Prabu di sana. Dari pintu barat, terus ada jalan pagi. Ambil kanan. Terima kasih. Cepat, kalian harus sudah mencapai batas wilayah sebelum padar. Baik, Tuan. Ayo. Dan di keesokan harinya, Raja Gadungan Mahesa Tunggal menjadi marah besar mendapati para prajurit penjaga tahanan telah tewas tak tersisa dan seluruh tawanannya telah kabur semua. Para senopati dan rakriannya hanya bisa terdiam dan ternganga apalagi mendengar kabar bahwa penyusup yang membebaskan para tawanan hanya seorang diri saja hingga hal itu membuat Raja Gadungan tersebut menjadi semakin emosi pikirannya. Yang datang cuma satu orang. Satu orang. Ini lebih lagi. Hanya satu orang. Hanya satu orang. Puluhan anak buahmu tidak becus menangkapnya. Sementara itu Sudawirat yang telah melakukan perjalanan dari semalaman melewati hutan-hutan, kini ia sudah hampir tiba di lereng Gunung Melungker untuk membebaskan keluarga Prabu Jayadipa. Dan di dalam benteng sebuah bangunan yang terletak di lereng Gunung Melungker itu, terlihat Permaisuri Raja sedang mencoba menenangkan salah seorang putranya yang setiap harinya selalu marah-marah dan ingin berontak. Di sebuah taman yang dilengkapi tembok dan pasukan penjaga itulah yang menjadi tempat keluarga Prabu Jayadipa disandra. Sementara terlihat Pangeran Indrabrata yakni putra pertama Sang Prabu selalu mengisi kekosongannya di penjara itu dengan memahat kayu untuk dijadikan patung. Sedangkan adiknya yang bernama Pangeran Indrasara di mana sikapnya yang jauh berbeda dengan kakaknya karena tidak bisa tenang dan selalu marah-marah tanpa sebab dan di samping ketiga adik perempuannya yang malah betah dan kerasan tinggal di sana. Setitik pun dia tidak memiliki api untuk melawan kesewenang-wenangan Mahesa Tunggal dan Begananda. Tidak, anakku. Itu karena dia legowo. Dia pasrah kepada pepesten dewa. Itu kan pasrah. Itu menyerah. Itu ketakutan yang timbul karena perasaan bersalah yang terlalu berlebihan. Kita salah apa? Karena mencari kekayaan secara jujur. Ibu mengerti jalan pikiranmu, nak. Tapi jangan berlebihan. Marah itu sangat meletihkan. Sini, nak. Ada yang datang! Ada yang datang! Dan akhirnya di saat itulah Sudawirat telah sampai di sana dengan tanpa basa-basi ia langsung nyelonong masuk gerbang bangunan tersebut dan segera menghajar semua prajurit yang hendak menyerangnya. Ternyata di sana telah dijaga ketat oleh banyak prajurit bahkan juga ada beberapa pendekar-pendekar yang ikut serta menjaga kawasan tersebut. Akan tetapi meski Sudawirat seorang diri, ia pun sama sekali tidak gentar menghadapi mereka semua dengan kesaktian ilmu silatnya yang sangat mumpuni. Banyaknya prajurit di sana dibuat keteteran dan kewalahan. Akan tetapi jumlah prajurit dan pendekar bayaran yang menjaga tempat itu tidak sedikit. Sudawirat yang enggan berlama-lama menghadapi para pasukan Mahesa Tunggal itu pun dengan segera langsung menghilang dengan ilmu halimunannya dan akan menggabungkan dengan Aji Rengkah Gunung andalannya supaya mereka semua langsung tewas. Bertanglah secara kesatria ke sana. Jangan pakai ilmu murahan seperti itu. Pendekar yang memiliki ilmu halim hanya beberapa kelintir kisah. Sementara ilmu silat seperti kalian ada berlaksa-laksa. Apakah itu yang kalian sebut sebagai ilmu murahan? Itu ilmu pengecut. Kalian terlalu banyak mulut. Ya. Ya. Jangan gunakan ilmu itu, nak. Ya. Ya. Dan untung saja, Sudawirat di saat itu tidak jadi melesatkan rengkah gunungnya ke para pasukan Mahesa Tunggal sebab ia teringat pesan Lokahita istrinya yang selalu muncul dalam bayang-bayangnya bahwa ia berjanji tidak akan melakukan kekejaman dengan Aji Rengkah Gunungnya itu.
Meski tidak jadi mengenai mereka, Aji Rengkah Gunung Sudawirat pun langsung membuat geger para pasukan Mahesa Tunggal di sana karena ternyata pendekar yang dihadapinya bukan orang sembarangan. Sehingga pasukan penjaga serta para pendekar bayaran itu pun langsung menyerah untuk tidak berani melawan lagi dan bertekuk lutut pada Sudawirat. Siapa kamu? Hamba pendekar Kelah. Hamba diberi tugas oleh Gusti Prabu Jayadipa dan Pangeran Mundu serta Pangeran Puru untuk membebaskan seluruh keluarga Gaton, memboyong ke tempat Gusti Prabu Jayadipa. Hei, bagaimana kami bisa mempercayai Andika? Saya kenal orang ini adalah begundal bekan Anda. Memang benar, mereka berempat telah saya taklukkan. Demikian pun 100 prajurit yang menjaga tempat ini. Ayo cepat siapkan kuda untuk semua tahan. Baik, Tuan. Cukup 2 orang saja. Dan 2 orang tetap di sini. Kalau kalian macam-macam, mereka akan... Mengerti, Tuan. Gusti Permaisuri, silahkan mempersiapkan segala sesuatu yang mau dibawa. Permaisuri Raja yang mendengar pengakuan Sudawirat tersebut menjadi sangat senang sekali dan mengerahkan semua putra-putrinya untuk bersiap-siap pergi. Akhirnya yang ditunggu-tunggu bahwa adanya dewa penolong yang datang setelah sekian tahun lamanya mereka terkurung di sana. Mereka semua pun akhirnya bersiap-siap untuk segera berangkat menuju tempat persembunyian Prabu Jayadipa. Akan tetapi situasi pun kembali memanas ketika kesabaran Sudawirat harus diuji di sini. Dengan ketololan salah seorang putra mahkota yang selalu suka marah-marah itu yakni Pangeran Indrasara menganggap bahwa ia sama sekali tidak mempercayai akan kesaktian Sudawirat yang telah menaklukkan semua pasukan Mahesa Tunggal. Sehingga di saat itulah jiwa brutal dan kemarahan Sudawirat pun kembali muncul ingin rasanya melesatkan Rengkah Gunung ke anak ingusan itu, sebab perjuangannya yang bersusah payah untuk membebaskannya malah tidak dihargai sama sekali dan malah diejeknya oleh Pangeran Indrasara tersebut. Hamba tidak mau menggantungkan nyawa hamba kepada pendekar yang masih belum kita lihat kemampuan. Hei! Untuk sampai di tempat ini, aku sudah menaklukkan 100 prajurit jaga. Juga buat pendekar bayaran. Tahu? Tuan telah melukai perasaanku. Atau Tuan mau mencoba kesaktian? Hah? Tatap wajah saya, Pangeran. Hei. Tuan sudah berani mencegah saya. Maka Tuan harus bertanggung jawab. Asal Tuan tahu, saya bukan rakyat sawah itu, dan saya bukan abdi Prabu Jayadipa. Hanya kelihatan baik untuk menolong orang-orang aniaya yang bisa membawa saya kemari. Tapi Tuan telah menghina saya. Pendekar, maafkan anak-anak saya. Mungkin karena mereka terlalu lama menderita, sehingga pikiran mereka selalu dihantui perasaan cemas dan tidak mudah mempercayai orang. Maafkan, pendekar. Pendekar, kuda sudah siap, pendekar. Silakan Gusti Permaisuri. Oh iya, selanjutnya terserah siapa yang ikut dan siapa yang tetap tinggal di sini. Tuan pendekar. Tidak usah minta maaf, Pangeran. Karena permintaan maaf adalah perang besar melawan kesombongan yang ada dalam diri Pangeran.